Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda. Saya adalah peserta PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 di Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa senyum-senyum? Semangat belajar? Iya. Sudah semangat belajar? Iya. Oke lah, kalau sudah semangat belajar, untuk mengawali pembelajarannya kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, satu orang temannya pimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Ahmad Al-Farizki hadir. Abizal kelas 5. Iya. Oke, siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Iya. Baik. Siap. Mengajar kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama, siswa kelas 5 semuanya bisa. Oke. Tetap berfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Warna bendera, ulama suri karena terlihat di seluruh warga Indonesia. Kemuliaan bangsa, siapa berani menurunkan serta rakyatmu membela. Kita menyanyikan lagu nasional, judulnya apa? Oke, berkibarlah benderaku. Kira-kira bendera, pernah dilihat bendera? Kamu lihat bendera? Di mana lihat bendera? Di sekolah. Oke, di lapangan ada ya. Saat upacara, pada saat istirahat, ataupun pada saat kalian sedang berolahraga, ada tiang bendera, ada benderanya. Kira-kira kamu siap bisa lihat bendera? Bisa. Oke, kalau malam kira-kira bisa dilihat tidak? Iya. Tidak apa bisa? Kalau ada lampu? Bisa. Kalau mati lampu? Tidak bisa. Oke, jadi teman-teman, anak-anak ibu semua, hari ini ibu akan mengajar materi tentang cahaya dan sifatnya. Ini untuk tujuan pembelajaran. Kalian setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami apa itu cahaya dan apa sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan. Sebenarnya kita akan melakukan sifat percobaan dan membuktikan sifat-sifat cahaya berdasarkan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dan menyimpulkannya. Jadi disimpulkan sifat-sifat cahaya itu apakah? Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. Dua, cahaya dapat menembus benda-benda.
bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memberikan penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Video yang sudah ditampilkan. Yang pertama tadi sifatnya apa? Oke, pintar. Sini Azara. Nomor 1 sifatnya adalah cahaya merambat. Nah, boleh dilihat gambarnya di halaman 4. Nah, ada gambarnya di situ. Cahayanya masuk di dalam sela-sela kecil dan lurus ya, tidak bengkok-bengkok cahayanya ya. Nah, contoh lain saat kalian berdiri di dekat jendela kamar. Siapa yang punya jendela kamar di rumah? Oke, semua punya ya. Jadi cahaya matahari ketika kalian buka gorden, buka jendela, kenapa terang? Nah, karena ada cahaya pintar, jadi cahaya masuk lurus ya, tidak bengkok-bengkok. Nah, terus contohnya lagi jendelanya kita. Ini sekarang terang atau gelap? Nah, karena ada cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela dan jendela, sehingga kita bisa lihat terang. Oke, yang kedua sifatnya apa? Bisa dipantulkan. Oke, cahaya bisa dipantulkan. Nah, tadi kita sudah lihat contohnya. Contohnya tadi di video apa? Siapa bisa sebutkan? Contohnya tadi di video? Oke, katanya Azara sama Nela. Contohnya saat kita bercermin. Ada yang lain? Cahaya bisa dipantulkan. Memantul cahayanya. Bagaimana itu? Katanya Nela saat kita bercermin kita dalam gelas. Siapa yang patah? Jadi? Oke, sepertinya patah. Patah atau tidak? Tidak ya. Gimana sepertinya? Ya, kalau diangkat bagaimana Tias? Oke, kalau diangkat tidak patah tapi Tias. Tapi kalau dicelup kayak patah. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat dijelaskan. Nah, bisa pensil juga ya, Tias ya. Nah, oke. Selanjutnya, cahaya bisa diuraikan. Nah, cahaya bisa diurai. Kayak hujan. Nah, cahaya itu warnanya apa? Warnanya putih. Nah, jangan dibilang, pelangi itu turun karena tidak dari mandi. Tidak ya. Jadi, pelangi terbentuk karena adanya apa tadi? Cahaya. Pantulan. Apa yang cahaya? Oke, uraikan pantulan yang cahaya ke air hujan. Tidak ada cahaya matahari, dia pantulkanlah ke air hujan, terbentuklah warna-warna pelangi terang. Ada yang memantul. Nah, oke. Ada lagi sifatnya? Coba kasih besar. Pintar. Ketika cahaya dihalangi akan terbit atau terbentuk bayangan. Pernah lihat bayangan? Ada nggak bayangan itu? Ada ya. Nah, jadi ketika benda sensor ya, tapi ada sensornya itu, sensornya itu cahaya, iya kan? Oke, jadi masih ingat. Nah, coba kita simak video kedua. Nah, dan ada beberapa hewan yang mengeluarkan cahaya. Coba kita lihat. Apalagi kita sementara. Jadi ada beberapa hewan yang menciptakan dia sudah memancarkan cahaya. Itu ya. Nah, sekarang untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang telah kalian simak, ayo kita melakukan percobaan. Nah, coba tepuk tangannya semangat. Nah, sebelum melakukan percobaan,
ibu mau membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, seperti saja ya, bagi kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, nih ya, kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Kita coba pilih dan bahan-bahannya. Nanti setelah dibagikan LKPD dan bahan-bahannya, kalian bisa mencoba atur bagaimana ya saya bisa percobaan melalui langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Nah, bagikan dulu ya. Dari kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 5. Mana ibu? Ini kelompok 5. Oke, ini kelompok 6 ya. Silahkan dibaca. Nah, jadi LKPD yang dibagikan itu nanti silakan dibaca dulu alat dan bahannya. Setelah itu langkah-langkah percobaan. Nah, setelah itu nanti kalian akan melakukan percobaan. Lalu kalian akan mengisi kesimpulan apa yang telah kalian lakukan. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Buat bagian bahannya ya. Mana kelompok 1? Satu kelompok 2. Kelompok 1. Coba yang nama Cahaya dapat dibetulkan. Cahayanya cermin. Oh iya iya. Cobanya kami terkejut terus kami terbang
percobaan. Bentuknya seperti ini. Coba lihat lagi. Oh, kenapa kamu bisa? Apa disuruh saya? Atau benda-benda lain. Atau benda-benda lain. Benda lainnya. Ada yang Atau ada orang dari mana? Iya. seperti tempat. Dan bisa juga yang Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah. 5 ya boleh. Tanggal berapa kan? Tanggal berapa jawabnya? 8.
Apa ini bapak? Nanti bapak pegang lagi. Dapat ya, sama. Kau bagaimana dia? Dan pegang. Ya, kau pegang. Nah, berarti yang terakhir ini ya. Yang kedua ada bayangan. Tadi coba kelompok 5 tadi kayaknya ada mencoba bayangan tangan. Coba bagaimana tadi yang dilakukan di meja? Bayangan tangan, Nah, bagaimana? Oke. Nah, bagaimana? Sudah dilihat? Bentuk bayangan ya. Nah, silakan dibacakan kesimpulannya untuk kelompok 5. Setelah kami melakukan percobaan ini menggunakan alat senter, penghapus, pensil, dan kardus, kami menyalakan senter lalu kami meletakkan pensil dan penghapus di depan cahaya senter. Setelah itu membentuk sebuah bayangan dari pensil dan penghapus. Nah, oke. Sudah ya. Jadi kelompok 5 sudah menyampaikan kesimpulannya. Sekarang ada yang ingin bertanya kepada kelompok 5? Ada. Oke, ada. Kelompok berapa? Nah, silakan kelompok 6. Mengapa bayangan dapat terbentuk? Karena ada benda yang mengenai sumber cahaya sehingga terjadi bayangan. Oke, katanya kenapa bisa ada bayangan? Kenapa bisa terbentuk? Karena apa kelompok 5? Karena ada Benda yang mengenai sumber cahaya. Oke, karena ada benda yang mengenai atau menggiring ya sumber cahaya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang ayo kita kembali ke kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Giliran kelompok berapa lagi? 3. 1. Oke, silakan. Nah, 1 silakan. Kalau kami. Perhatikan ya. Gimana teman? Gimana? Kelompok 1. Nah, kita lihat kelompok 1 banyak sekali alatnya. Yuk, gimana kelompok 1? Oke, bisa dipegang berapa? Mulai dulu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin melaksanakan percobaan tentang Cahaya merambat oke, sifat cahaya yang merambat lurus. Kita mau lihat ini apakah cahaya merambat lurus. Bagaimana? Nah, atau boleh menghadap dengan temannya supaya temannya lihat lurus tidak? Oke, lihat, perhatikan. Nah, yang center mana yang mau center? Di sini boleh. Di sini boleh. Di sini. Iya. Iya. Yang lain bisa lihat? bisa. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sudah. Nah, silakan dibacakan kesimpulannya. Kelompok 1. Setelah kami melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan kardus, bedding dan senter, ternyata setelah kami mengarahkan cahaya senter tersebut ke dalam lubang kardus, ternyata cahayanya bergerak lurus ke arah lubang yang kami buat di kardus. Oke, nah, katanya setelah di senter digunakan ke lubangnya kasih semangat. Sudah selesai melakukan percobaan, bagaimana perasaan? Tidak bisa tidak dilihat. Oh, ternyata sifat cahaya itu
Nah, masuk cahayanya merambat. Oke, yang kedua. Dibiaskan. Nah, tadi pakai alat dan bahan apa semua? Gelas, terus pensil, air. Nah, setelah dimasukkan itu pensil, ternyata kelompok berapa tadi? 4. Temukan bahwa pensilnya seperti patah, Ibu Guru. Teman-teman, ternyata pensilnya patah ya. Tapi kok saya anggap tidak patah? Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Contoh lainnya lagi, yang bening. apalagi contoh lain yang dijelaskan, coba dijelaskan kalau di kehidupan sehari-hari. Nah, coba contoh siapa yang pernah pergi ke kolam renang? Nah, ibu-ibu, saya pergi ke kolam renang, Ibu. Saya ibu lihat begini, di kolam renangnya tidak ada dangkal namanya, tidak dalam. Kenapa pas saya berenang itu saya masih ke kolam dalam? Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang mata. Bagaimana ya kita bisa melihat setelah ada cahaya? Bagaimana mata bisa melihat? Itu nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Yang terakhir, Ibu mau minta refleksi. Bagaimana perasaannya melihat setelah belajar? Oke, dari kelompok 1 dan kelompok 1. Coba kelompok 1, bagaimana perasaannya kelompok 1? Oke, senang ya. Kelompok 2? Senang. Nah, oke. Untuk mengakhiri kita punya pembelajaran, silakan Azril pimpin doa.